Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Ayu, boleh bantu Ibu pimpin doanya? Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu ke program linear. Sebenarnya kan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel kemarin itu masih bagian dari program linear ya. Hanya ini inti dari program linear yang mau kita bahas. Di buku ada ya, di modul yang Ibu bagi juga sudah ada. Tapi sebelum kita masuk ke program linear, seperti biasa, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, kompetensi dasarnya seperti biasa ini yang pertama di pengetahuan itu adalah menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Dan yang kedua itu ada di keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama adalah setelah kalian mempelajari modul pada Canva, kemudian melalui penyelesaian masalah pada ELKPD, peserta didik dapat menentukan model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, setelah mempelajari modul pada Canva dan melalui penyelesaian masalah pada ELKPD, peserta didik dapat menentukan model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel dengan tepat dan teliti. Lanjut ke garis besar kegiatan pembelajaran kita. Nah, garis besar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini itu seperti biasa, karena kita masih menggunakan model pembelajaran problem based learning. Itu dimulai dengan diskusi kelompok, ya, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan tanya jawab, dilanjutkan dengan evaluasi, simpulan, dan saran. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu program linear, biar semangat, kita ice breaking dulu ya. Biar nggak ngantuk, sekarang semuanya berdiri dulu. Oke, namanya cubit kanan, cubit kiri ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo. Ngomong-ngomong, saya belum nanya tadi, ada yang nggak masuk hari ini? Kayaknya lengkap ya? Oke, kalau udah, sekarang kita masuk ke apa itu program linear. Nah, kemarin kan kita sudah belajar di sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, di sistem pertidaksamaan 2 variabel, itu kan masih judul besarnya adalah program linear. Kenapa kita belajar sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dulu sebelum kita masuk ke program linear? Karena kita nggak akan bisa menyelesaikan program linear kalau kita tidak memahami terlebih dahulu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, tapi sebelum kita memahami lebih jauh tentang program linear, tentunya kita harus kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Program linear diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah ya dengan penyelesaian optimum. Ya, itu ada dalam kurung penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan melalui sistem persamaan atau sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang saya mau tanya, kemarin kalau kita bahas sistem pertidaksamaan linear itu ditandai dengan apa? Kalau pertidaksamaan artinya nggak sama. Bener, nggak sama. Apa aja tandanya kemarin? Lebih dari, sama dengan. Kemudian kurang dari, sama. Ada lagi? Lebih dari dan kurang dari. Oke, ini adalah tanda yang ada pada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi program linear itu bisa dipakai untuk misalnya kita mau mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimum, itu kita bisa olah dengan menggunakan program
linear. Di program linear itu ada dua fungsi, ada fungsi tujuan dan ada fungsi batasan. Nah, kali ini kita juga mau mengubah persamaan verbal menjadi model matematika. Nah, tapi case-nya sekarang adalah di program linear. Bedanya apa program linear tadi dengan sistem pertidaksamaan linear? Kalau di program linear tadi udah ada dua fungsi tadi, ada fungsi tujuan dan ada fungsi batasan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang program linear, biar kalian juga tahu gambaran dari soal atau masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear, kita nonton bareng dulu kayak biasanya ya. Program linear dari agen perjalanan. Suatu agen perjalanan mengatur ketersediaan transportasi untuk rombongan wisata. Ada 18 wisatawan dalam rombongan ini. Jenis kendaraan yang menjadi pilihan adalah becak atau bajai. Becak dengan kapasitas 2 kursi penumpang, biaya sewanya adalah Rp100.000. Sedangkan bajai dengan kapasitas 3 kursi penumpang, biaya sewanya Rp200.000. Rombongan ini menginap di hotel dengan lahan parkir yang tidak terlalu luas, hanya bisa menampung maksimal 8 kendaraan. Agen akan mengatur agar biaya sewa kendaraan semurah-murahnya. Untuk itu, akan ditentukan banyaknya becak dan bajai masing-masing yang harus disewa. Misalkan saja, banyaknya becak adalah X dan banyaknya bajai adalah Y. Karena menyatakan banyaknya kendaraan, maka X dan Y tidak mungkin bernilai negatif. Minimal tersedia 18 kursi penumpang untuk semua wisatawan, penulisannya seperti ini. Sempitnya lahan parkir membatasi banyaknya kendaraan yang disewa, penulisannya seperti ini. Sehingga terbentuk sistem pertidaksamaan linear. Biasa juga disebut model matematika atau kendala masalah program linear. Dengan tujuan meminimalkan biaya sewa kendaraan. Oke, udah dilihat? Bisa. Apa yang kalian dapat dari video tadi? Nah, ini ya nanti kalian cari. Kita membentuk sistem pertidaksamaan linear. Fungsi kendalanya ya, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, kemudian 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 18, dan X plus Y kurang dari sama dengan 8. Nah, sekarang kalau kalian sudah memahami tadi, sudah kasih contoh tentang orientasi masalah yang berkaitan dengan program linear, sekarang saatnya kita belajar kelompok. Ya. Oke, sekarang kita buat dalam kelompok masing-masing. Link LKPD-nya ada ya, yang abu-abu LKPD 3 program linear. Waktunya 20 menit ya, ingat 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja tentang program linear LKPD 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Graciela. Oke, silakan Ibu Graciela. Terima kasih. Pertanyaan hukum mencetak. Untuk W1 dibutuhin hukumnya itu 250 juta. 250 juta dari mana? Itu dari 2,5 kan dikali 100 gram kan jadi gram. Terus dari 50 gram. W2 tetap 250 gram. Persediaannya 15.000. Terus kalau yang kedua mentega. W1 itu 250 gram mentega. Mengubah penyataan dalam model matematikanya
Oke, udah. Kalau begitu kelompok 3 udah selesai, kelompok 1 nggak ada yang nanya, kelompok 2 udah. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Sampai sini, sampai dengan kelompok 3 tadi sudah menjelaskan. Kalian semua kan sama ya, masing-masing tadi dapat satu soal terkait masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Langkah yang pertama, pokoknya yang pertama adalah kalian menganalisis teks ya. Jadi setiap soal yang ada dari program linear, mau itu soalnya bentuknya adalah soal cerita atau masalah kontekstual, yang langkah yang pertama adalah menganalisis teks terlebih dahulu. Jadi gunanya apa menganalisis teks? Supaya nanti kalian lebih mudah ketika membuat model matematikanya. Sesuatu kalau satuannya berbeda itu wajib disamakan terlebih dahulu satuannya. Di sini tadi ada ons, kemudian ada kilogram. Kamu boleh rubah ke dalam kilogram atau kita jadikan satu, misalkan dalam gram saja, misalnya yang lebih mudah. Di sini ada laba jenis 1 dan laba jenis kue 2 ya. Ini adalah analisis teks dari soal yang ada tadi, toko kue ya. Nah, kemudian disajikan ke dalam tabel seperti ini tadi. Dapatlah tadi, karena ini tadi persediaannya ya, kue satunya 2,5 ons. Kita rubah ke dalam gram menjadi 250 gram. Oke, kalau gitu kita evaluasi akhir dulu ya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak. Udah, silakan dibuka evaluasi akhir. Setelah kalian memahami bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear, sekarang saatnya kita mengevaluasi pemahaman kalian dengan mengerjakan soal berikut. Nah, ini dia soalnya. Saya bilang tadi waktunya 5 menit ya. Ada semua kan ya? Ada, oke. Difotoin aja kayak tadi, dipoto terus dikirim. Oke, kalau sudah selesai seperti biasa ya, silakan kumpulkan jawaban kalian dengan mengklik tombol share dan kirim ke guru. Udah semua ya? Udah? Oke. Tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Nah, sekarang seperti biasa kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang silakan kalian seperti biasa masuk ke canva.live, kemudian masukkan ke kode 668389 dan tuliskan apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Canva.live ya. Hari ini kita belajar apa? Program linear. Tapi bagiannya masih memodelkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Langkahnya apa saja tadi? Yang pertama menganalisis teks ya kan. Kemudian yang kedua membuat variabel. Baru yang ketiga membuat model matematika. Jadi ada 3 langkah ya sebelum kita menyelesaikan program permasalahan yang berkaitan dengan program linear. Jadi yang langkah untuk membuat model tadi ada 3. Itu terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian sudah bekerja sama dengan baik ya. Sudah mencoba untuk memahami materi yang mungkin menurut kalian sulit untuk dapat dipahami dengan baik. Begitu saja saya akhiri. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya kita belum berdoa. Jadi tadi kita mulai dengan doa, berarti sekarang kita tutup dengan doa. Ayu boleh bantu ibu pimpin doanya? Terima kasih ya, boleh istirahat, silakan.